Kembali bersama kami, Saudara. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. PSSI segera menyeleksi pemain U17 serta menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih. Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, PSSI segera membentuk tim U17 dengan melakukan seleksi di kelompok usia Under 16 dan Under 17. Setelah terbentuk tim U17 akan menjalani pemusatan latihan dan latihan tanding ke luar negeri. PSSI pun telah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih. Kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti dan nanti pasti kita akan diskusikan di Exco, mungkin ada pendamping lah. Ya, pendamping karena ini kejuaraan dunia, ya. Siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik. Siapapun mereka. Kenapa kita bikin seleksi 9 kota? Kenapa kita akan dilatihan di Eropa? Ya kita ingin buat tim yang terbaik. Karena Indonesia baru saja ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U17, PSSI belum mengumumkan stadion mana saja yang akan digunakan. Namun saat ini sudah ada 6 stadion yang sudah direnovasi yang bisa digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 November mendatang. 6 stadion sebelumnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 yang batal digelar. Enam stadion yang sudah direnovasi dan diperkirakan akan dipakai sebagai lokasi Piala Dunia U17 adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Stadion Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, Stadion Sijalak Harupat Bandung Jawa Barat, Stadion Manahan Solo Jawa Tengah, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur, serta Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini dengan 5 bulan tersisa. Bagaimana persiapan harus dilakukan? Kita berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Mas Akmal, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Rival. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dengan 5 bulan waktu persiapan, yakin ini siap kita menghadapi Piala Dunia U17, Mas? Ya, kalau untuk infrastruktur saya pikir kita siap ya, karena kita punya 6 infrastruktur yang sudah siap sejatinya, karena kita awalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tapi batal, kemudian digantikan dengan Argentina. Kalau kita lihat fasilitas Argentina kemarin di Piala Dunia U20, kita bahkan di atas mereka. Jadi kalau infrastruktur kita jelas-jelas siap. Yang jadi masalah adalah apakah timnya siap. Nah, ini yang jadi problem karena kita belum pernah menyiapkan tim nasional U17 untuk tampil di Piala Dunia. Yang kita siapkan dalam 3 tahun terakhir adalah tim nasional U20 untuk Piala Dunia U20. Nah, ini mungkin yang akan menjadi sedikit handicap buat kita dalam menata Piala Dunia U17 nanti, di mana lawan-lawan kita pastinya sudah siap karena mereka lewat babak kualifikasi, sementara kita masuk Piala Dunia lewat tiket sebagai tuan rumah. Nah, ini yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan sedini mungkin. Harus satset kalau bahasanya Ketua Umum PSSI, agar kita jangan cuma sekedar jadi tuan rumah, tapi juga tim nasional kita bisa berprestasi. Dan kalau menjadi catatan ini sejarah sebenarnya. Kenapa sejarah? Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang pernah tampil di semua kategori Piala Dunia. Kita pernah tampil di Piala Dunia Senior 1938 dengan nama Hindia Belanda. Kita pernah tampil di Piala Dunia U20 pada 1979 di Tokyo. Dan sekarang kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Okay. Nah, yang menjadi saya was-was sebenarnya bukan masalah persiapan infrastruktur, bukan masalah juga persiapan tim nasionalnya, tapi yang bikin was-was adalah bahwa pelaksanaan Piala Dunia nanti, yakni pada tanggal pada tanggal 10 November sampai 2 Desember, itu bergesekan atau berbarengan dengan agenda politik besar bangsa kita, di mana pada tanggal tersebut antara 19 Oktober sampai 25 November ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, ditambah sudah mulai pastinya mesin politik dipanaskan menjelang Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada, sehingga kemudian atmosfer ini yang mengkhawatirkan buat saya. Jangan sampai kemudian Piala Dunia ini seperti kasus kita kemarin ada intervensi politik yang membuat kita lagi-lagi dalam tanda kutip ya, jangan sampai kita harus belajar dari yang kemarin. Jangan terulang U20 waktu itu ya, gara-gara yang timnas Israel itu yang terbawa nuansa politik menurut Anda waktu itu?
Betul, betul, dan untungnya sekarang tidak ada Israel, tapi kan ini suasana politik ini yang apa namanya yang Oke. rawan gitu kan. Dan kita berharap semoga para politisi kita bisa menjaga diri, bisa mawas diri untuk belajar dari kasus U20 untuk tidak menggunakan sepak bola atau Piala Dunia ini sebagai panggung politik. Oke. Jadi biarkan sepak bola berjalan di ekosistem dan habitatnya. Jadi tegas posisinya, politik, politik, olahraga ya olahraga. Nah, kalau Anda tadi bilang seleksinya Anda tidak terlalu khawatir. Jadi dengan waktu yang singkat ini seleksinya harus bagaimana kemudian untuk tim U17 kita? Ya, kita kan punya EPA, Elite Pro Academy, yang sudah bertanding musim lalu. Itu bisa diambil para pemain terbaiknya. Saya pikir ada bank data di PSSI yang bisa kemudian apa namanya memilah para pemain potensial untuk kemudian diseleksi kembali oleh Coach Bima Sakti tadi yang sudah ditunjuk, dan juga timnya untuk kemudian mendapatkan setidaknya pemain-pemain terbaik, 23 pemain yang akan tampil di Piala Dunia nanti. Kalau untuk kategori U17 sejatinya apa namanya kemampuan para pemain kita itu tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain lainnya, baik itu Eropa, Amerika Latin, dan juga Asia, sehingga apa namanya potensi persaingannya akan sangat kompetitif dibanding senior yang sudah profesional sama sekali. Nah, ini ya yang kemudian membuat kita punya sebenarnya untuk apa namanya untuk tampil paripurna walaupun hanya punya waktu 4 bulan maksimal untuk pelaksanaan persiapan tampil di Piala Dunia. Oke, ditambah dengan pelatih yang ditunjuk adalah Bima Sakti, Anda merasa bahwa tim kita optimis bisa menang dalam Piala Dunia U17 ini? Ya, sebelumnya saya mendengarkan kabar bahkan katanya Dennis Wise yang mau jadi pelatih tim nasional U17 dengan mengambil para pemain dari Garuda Select. Tapi kemudian tadi ada perubahan dari Ketua Umum PSSI, Bima Sakti. Saya pikir siapapun pelatihnya kita harus bahu-membahu untuk bisa yang pertama menjadi tuan rumah yang baik, sukses ya, menjadi tuan rumah yang sukses, kemudian punya tim nasional yang sukses, yang ketiga pemberdayaan ekonomi yang sukses dalam pelaksanaan Piala Dunia. Sukses ini harus ditopang oleh seluruh aspek, pemerintah juga, PSSI juga, dan kita sebagai masyarakat tentunya. Dan yang paling penting itu jangan kemudian dimasukkan kepentingan-kepentingan politik di dalam pelaksanaan Piala Dunia sehingga kemudian fokus kita menjadi menjadi tersebar bukan untuk Piala Dunia tapi untuk hal-hal yang sifatnya politik. Yeah. Nah, ini yang membuat saya sekali lagi saya khawatir. Kenapa? Karena tanda-tanda aroma politik itu sudah tercium dalam uji coba kemarin. Tapi kan harapan kita jangan sampai itu terulang lagi lah ya, begitu ya. Iya. Oke. Iya, karena kemarin saat Indonesia melawan Argentina itu sudah banyak sekali politisi yang tiba-tiba datang, kemudian pakai seragam partainya, kemudian menyanyikan jargon-jargonnya untuk menonton pertandingan Argentina melawan Indonesia. Dan ini saya pikir ke depan di Piala Dunia jangan sampai terjadi. Karena nah, soalan lainnya nih, mohon maaf saya potong nih Mas Akmal. Soal stadion, tadi Anda katakan tidak terlalu ragu lah karena infrastruktur kita sudah siap untuk U20 waktu itu. Tapi kalau kita merujuk lagi penggunaan Gelora Bung Karno, itu bertepatan tanggalnya dengan pelaksanaan konser Coldplay. Nah, dengan kondisi seperti itu menurut Anda dari 6 opsi yang sudah muncul saat ini, 6 opsi stadion yang diproyeksikan, mana yang memungkinkan untuk digunakan? Iya, kita punya 6 stadion ya. Artinya kalau bisa kemudian dinegosiasikan konser Coldplay, ini akan sangat bagus sekali. Tapi saya pikir agak sulit karena mereka sudah mempersiapkan begitu lama pelaksanaan konser tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tapi kita masih punya 5 stadion yang siap pakai gitu. Kalau kita merujuk misalnya Piala Dunia U20 di Argentina hanya menggunakan 4 stadion. Atau Peru waktu mempersiapkan diri hanya menggunakan 4 stadion. Jadi sejatinya 4 stadion saja sudah cukup untuk digunakan pelaksanaan Piala Dunia U17. Nah, tinggal bagaimana kalau kita kan masalahnya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan ini ikon Indonesia gitu kan. Sayang sekali kalau sampai tidak digunakan untuk hajatan akbar Piala Dunia, dan saya pikir kemungkinan akan digunakan untuk partai final. Mungkin itu negosiasinya. Jadi konser tetap jalan, sementara penyisian grup itu akan dilakukan di 5 kota lainnya yang menjadi tuan rumah. Baru kemudian babak knockout, semifinal dan final mungkin akan pindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Oke, terakhir singkat saja Mas. Dengan 20 peserta yang sudah keluar namanya sejauh ini, peluang Indonesia untuk menang gimana kemudian? Ya, peluangnya amat sangat tergantung bagaimana nanti undian dilakukan ya. Kalau Indonesia misalnya tergabung dengan Masedonia baru, kemudian ada Panama, kemudian di Afrika ada Burkina Faso juga ada di situ. Burkina Faso di situ kita ada potensi untuk bisa bersaing gitu. Tapi kalau kemudian kita satu grup dengan tim seperti Brazil, Argentina, Italia, Jerman, Spanyol ya agak berat juga gitu. Dan kita
kita berharap bahwa apapun hasilnya karena ini kan blessing and disuse ya, kita tidak pernah mengira akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Jadi kita berikan yang terbaik dan para pemain saya pikir akan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Harus sat dari sekarang. Mas Akmal Marhali, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu, Mas. Sehat selalu, salam sepak bola. Terima kasih. Laporan lainnya usai jeda, kebakaran menghanguskan rumah yang menjual BBM dan LPG eceran di Madiun, Jawa Timur. Pada kasus kriminal, usai mendapat teror penodongan 4 orang tak dikenal, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, melaporkan penodongan ini ke Satuan Reserse Kriminal Polresta Malangkota. Tetap bersama kami. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Pancen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Pancen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1.
kebakaran menghanguskan rumah yang menjual BBM dan LPG eceran di Madiun, Jawa Timur. Salah satu penghuni rumah menderita luka bakar saat berupaya memadamkan api yang mulai membesar. Api dengan cepat membesar dan nyaris meludeskan rumah yang berada di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Mangunharjo, Madiun. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara api bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil dan petugas damkar tiba di lokasi. Di Tangerang, Banten, kebakaran terjadi di bangunan yang dijadikan gudang plastik. Sejumlah material yang mudah terbakar dan kencangnya embusan angin membuat api cepat membesar. Kebakaran yang nyaris meludeskan gudang plastik ini. Dari kasus kriminal, saudara, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mendapat teror ditodong pistol oleh 4 orang tak dikenal di Madiun, Jawa Timur. Pelaku meminta Bambang menyerahkan ponselnya. Visual CCTV dari rumah warga menunjukkan Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies, ditodong senjata api oleh 4 orang tak dikenal pada Jumat siang di Jalan Danau Yanmur, Sawo Jajar, Kota Malang. Sepulang dari ATM, Bambang dihadang 2 orang tak dikenal. Pelaku menyuruh Bambang menyerahkan ponselnya sembari menodongkan 2 pistol. Namun korban sempat merebut senjata itu karena diduga bukan pistol asli. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur ke jalan yang berbeda. Setelah mendapat teror penodongan oleh 4 orang tak dikenal di Jalan Danau Yanmur, Sawo Jajar, Kota Malang pada Sabtu pagi, Bambang Rukminto langsung melaporkan penodongan itu ke Satreskrim Polresta Malang Kota. Peneliti kepolisian ini datang membawa barang bukti berupa kamera pemantau atau rekaman kamera pemantau, kacamatanya yang pecah, dan pistol mainan milik pelaku. Saya di ini saya bisa menggunakan motor itu, dia. Balik arah ya Pak ya? Balik arah ya, ini yang satu ini dah, ini yang belok sini yang satu. Sebuah truk terguling saat melintasi kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Lebih lengkap di Kompas Petang selepas ini. Allahu Akbar.